Hai semuanya, ini gue Light Me Today. Isu seputar kasus Aldi Sahilatua Nababan. Gue semalam ada nonton di YouTube tentang portal berita yang mengatakan kalau isu seputar Aldi Sahilatua Nababan adalah walah, gue lagi pilek-pilek begini, nggak dengar isu seperti itu, gue juga naik pitam. Kenapa? Gue jelaskan di sini ya. Kalian simak baik-baik, jangan ambil kesimpulan sendiri. Gue juga tidak mengambil kesimpulan sendiri kok, tetapi gue mau memaparkan berdasarkan apa yang ada di berita-berita, apa yang beredar di masyarakat pada saat ini. Gemes juga rasanya, kenapa kok Aldi Sahilatua Nababan itu dibunuh dengan sangat sadis. Buat kalian yang belum mengetahui kasus Aldi Sahilatua Nababan ini, kalian bisa cek video gue yang ada di sini. Namun sekilas gue akan memaparkan secara singkat kronologi dengan siapa Aldi Sahilatua Nababan berkomunikasi. Ya, pokoknya Aldi Sahilatua Nababan adalah mahasiswa perhotelan yang datang dari jaraknya sejauh 2.874 km dari Siborong-Borong. Bayangkan, jauh-jauh datang untuk kuliah. Pada 18 November 2023 yang baru lalu, Aldi ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, setengah tergantung di pintu di dalam kamar kosnya di Nusa Dua, Bali, pada pukul 8.30 WITA. Pembicaraan terakhir dengan Joshua Siburian alias Kribo yang merupakan temannya Aldi, 14 November pukul 15.20. Kribo mau mengajak Aldi nongkrong, tetapi Aldi baru merespon chat WhatsApp-nya Kribo ini pada 16 November pukul 11.50. Kribo pun ngechat lagi dan tidak dibalas sampai pada akhirnya ada penemuan jasad Aldi. Angelina, pacar Aldi yang tinggal di Jakarta, mereka tuh ketemu pada saat Angelina sedang magang di Bali dan mereka baru berpacaran. Jadi masih anget-angetnya ya. Walaupun demikian Angelina mengakui kalau ia pengen putus dari Aldi ya, karena kurang komunikasi. Apalagi terakhir komunikasi Angelina kepada Aldi di 4 November. Itu jauh sebelum kejadian ini dan tidak mendapatkan respon apa-apa. Pemilik kos, Nyoman Risup Artana, melihat Aldi dan menanyakan seputar uang kos yang belum dibayar Aldi selama 2 bulan. Beliau melihat Aldi di 12 November karena memang diakuinya Aldi ini jarang keluar kamar. Pada saat kejadian itu, penghuni kamar yang lain yang kos juga di kanan kirinya kamar Aldi tidak mendengar suara apa-apa. Entah apa memang mereka sedang tidak ada di tempat, entah mereka mendengar suara lain yang lebih heboh, nyetel musik jedak-jeduk. Jadi tidak mendengar ada suara apa-apa, keributan apa-apa. 16 November pada pukul 2 subuh dini hari ditemukan adanya bukti struk pembelanjaan, makanan dan minuman di dalam dompet Aldi yang dibeli Aldi di swalayan dengan meminjam motor Putu, anak pemilik kos. Apalagi menurut info yang beredar, Aldi memang sering meminjam motor Putu ini. Jika memang terakhir terbukti dari CCTV yang melacak kegiatan Aldi ini terakhir ada di swalayan, serta saksi-saksi lain yang melihat aktivitas Aldi, maka dapat diambil kesimpulannya. Cuma yang membuat gue miris ini banyaknya prasangka-prasangka buruk terhadap orang-orang yang ada di circle-nya Aldi. Bahkan termasuk yang ada di circle-nya Putu, prasangka-prasangka yang belum terbukti kebenarannya. Kejadian ini memang menoreh luka mendalam bagi kita ya. Ya kita aja yang nggak kenal Aldi itu sangat menyayangkan ya, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Kita juga ikut sedih. Hal ini yang lebih menyakitkan bagi keluarga korban. Tapi kok ya ada yang tega membuat isu kalau Aldi ini adalah... Di video terakhir yang gue buat, gue menganalisa kasus Aldi Sahilatua Nababan, di mana gue mengutip dari apa yang almarhum Dr. Munim Idris yang membagikan pengalamannya saat menangani kasus Ryan Jombang, yang kalau gue sebut di itu ya Ryan Jombang. Penemuan jasad korban mutilasi yang kemudian dibuatlah profilnya, di mana korban ini terlalu manis untuk ukuran seorang pria. Namun kita jangan terlalu cepat ambil kesimpulan kalau Aldi Sahilatua ini juga memiliki penyimpangan. Ini terlalu menyakitkan bagi banyak pihak. Kalau nggak terbukti, kan kasihan masa depan mereka. Karena ada banyak juga loh kasus di mana yang korbannya itu alat vitalnya dirusak. Korban laki-laki yang alat vitalnya dirusak oleh pelaku yang perempuan. Contohnya seperti yang terjadi di Februari 2023 lalu di Sibolga, Sumatera Utara. Atau juga perempuan yang kelaminnya dirusak oleh pelakunya yang laki-laki. Dan masih ada lagi banyak kasus-kasus lain yang kalian bisa tinggal googling aja ya. Kalau kayak gini,
ada baiknya kita tinggal menunggu hasil otopsi. Meskipun otopsi yang sudah beredar berdasarkan keterangan dari dokter forensik di Denpasar, yaitu Dr. Dudut Rustiadi, tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Luka di tubuh korban merupakan tanda pembusukan. Ini apa termasuk luka di kelamin ya? Meninggal dunia di 15 November, tapi tidak disebutkan kapan waktu kematiannya. Jadi, siapa yang pinjam motor Putu di 16 November itu? Siapa yang balas chatnya Kribo kalau gitu? Adapun Eva Nababan yang sama-sama juga tinggal di Bali, meskipun memiliki marga yang sama Nababan, namun bukan berarti bersaudara. Menurut info, Eva Nababan ini adalah termasuk seniornya kakaknya Aldi, waktu kakaknya Aldi juga kuliah di Bali. Eva Nababan yang mengontak Mona Lisa, yaitu kakak Aldi, tentang keadaan Aldi. Eva Nababan juga meminta agar kamar Aldi yang di Bali itu dibersihkan karena mau dibuat upacara mencaru yang konon mencapai harga 30-50 juta atas kematian yang tidak wajar. Dan konon Eva ini mau menggaji orang yang mau bersedia membersihkan darah ini. Setelah Mona Lisa bertanya kepada pihak kos, ternyata sama sekali tidak ada kontek-kontekan dengan Eva Nababan. Bahkan Bapak kos tidak berani untuk menyentuh barang-barang Aldi. Di tanggal 18 itu pada pukul 18.23, Eva Nababan juga mengatakan kalau Aldi ini meninggal karena bunuh diri. Diperkuat dengan adanya pesan terakhir, yang pesan terakhirnya ini ada di dalam folder terpencil di handphonenya, ditulis di aplikasi Note dan di screenshot Eva, kemudian dikirim ke Mona Lisa. Anehnya, pesan terakhir ini ditulis di dalam bahasa Batak yang struktur pembahasannya itu agak kacau, jadi sulit dimengerti, seperti ditulis oleh orang yang nggak fluently. Ya, menjadi pertanyaan selanjutnya di dalam kasus Aldi Sahilatua Nababan ini, yang gue juga mewakili pertanyaan bagi para netizen yang tentunya bertanya-tanya juga, siapa Eva Nababan? Bagaimana Eva Nababan bisa ada di lokasi kejadian? Dan bagaimana polisi mempercayai Eva Nababan memegang barang bukti? Semoga kasus ini bisa cepat terungkap dan turut berduka cita sedalamnya bagi keluarga korban dan relasi korban Aldi Sahilatua Nababan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.